Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, suara ledakan dan suara logam beradu terdengar di mana-mana kali ini. Xiaoyan dan juga Yifei pun terus bertarung dengan sangat sengit. Hiat, dededor, buar, tertetor, buar. Petir dan api Xiaoyan pun mengalir dengan ganas. Namun Yifei bergerak sangat cepat. Sun Mon Cave, duri misterius, teriak dari Yifei. Tubuh Yifei saat ini berubah menjadi bayangan. Dan duri yang kembar di tangannya meledak berubah menjadi kilatan cahaya. Kilatan cahaya ini melintas di udara dan kegelapan di sekitarnya pun menjadi musnah. 1000 kaki tanpa bayangan, teriak dari Xiaoyan. Dua serangan kuat ini langsung bertabrakan. Wah, buar, bebeng 2000. Tetapi untungnya pedang Xiaoyan itu bisa menahan serangan yang bertubi-tubi. Xiaoyan tahu bahwa metode musuhnya ini sangatlah sederhana. Pada saat ini, Little Yi pun langsung muncul dan tangan mungilnya langsung memunculkan Lotus Flame. Dan kemudian Little Yi langsung menembakkan Lotus Flame itu. Buar! Puluhan Lotus Flame itu lalu meledak dan menelan serangan-serangan dari Yifei. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan Yifei ini benar-benar tidak sebanding dengan lawan-lawan sebelumnya. Sepertinya Xiaoyan kali ini harus menghadapinya dengan serius. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya sudah meningkat lagi. Tubuh petir Xuan Li Xiaoyan pada saat ini berada di tingkat puncak. Sekarang dia sangat dekat dengan tubuh petir Xuan Li level kedua yang merupakan tubuh petir yang sebenarnya. Xiaoyan sudah memasukkan lagi pedang kuno Tianhuo pada saat ini. Dengan ini dia sudah tahu bahwa kekuatan serangan Yifei adalah tipe kecepatan. Menarik, ternyata kekuatanmu lumayan juga ya, ucap dari Yifei. Setelah itu sosok Yifei tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi Xiaoyan bisa merasakannya dan menghindari serangan-serangan Yifei. Kemudian Xiaoyan dengan cepat melakukan serangan balik. Tiba-tiba keduanya berada di dalam kegelapan, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu karena keduanya mencapai kecepatan yang sangat ekstrim pada saat ini. Spring, tring, buar, dededor. Beberapa saat kemudian keduanya berhenti menyerang dan saling memandang. Dan di sana terlihat bahwa mata Yifei sedikit memar. Tampaknya dia telah terkena pukulan dari Xiaoyan. Sedangkan di sisi Xiaoyan terlihat ada banyak lubang yang menembus baju besinya. Dan ada juga darah yang mengalir keluar dari lubang-lubang itu. Aku tidak menyangka Dao Xian bintang 3 bisa memiliki kecepatan seperti itu. Dan juga bisa mengimbangi kecepatanku. Tetapi kamu pikir bahwa kamu bisa mengalahkanku? Itu sebuah kesalahan yang besar, ucap dari Yifei. Pedang Yifei tiba-tiba kosong dan kekuatan jiwanya pun lalu menyapu ke arah depan. Kamu ternyata memiliki kekuatan jiwa dari ranah suci, ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya Xiaoyan sedikit terkejut melihat kekuatan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwa Yifei ternyata begitu kuat. Tetapi walaupun kekuatan jiwamu dari alam suci, sepertinya tidak akan berpengaruh banyak dalam pertempuran kali ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, kedua kekuatan jiwa itu pun langsung bertabrakan tanpa membuat suara. Tetapi itu bisa membentuk angin yang sangat kencang dan menyapu daerah di sekitarnya hingga mengangkat tanah-tanah ke arah atas. Xiaoyan dan Yifei keduanya berdiri berjauhan. Mereka tidak saling bertarung, tetapi setelah beberapa saat kedua belah pihak pun bergetar dan memuntahkan darah pada saat yang sama. Dan mereka juga telah terengah-engah. Benar-benar menakutkan. Ternyata kekuatan jiwamu begitu kuat, ucap dari Yifei. Tampaknya kedua belah pihak ini imbang dalam beradu kekuatan jiwa. Kamu memang kuat, tetapi itu belum cukup. Sekarang bersiaplah untuk mati, ucap dari Yifei. Xiaoyan pun bisa merasakan fluktuasi yang hebat. Pada saat ini dia merasakan bahwa baju besi spiritual di tubuhnya pun berdengung
dan ada retakan-retakan terus menyebar, seolah-olah akan pecah. Jelas apa yang dilakukan oleh Yifei bukanlah skill bertarung yang tidak biasa. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak menyangka kekuatan orang ini bisa memperoleh skill bertarung yang begitu kuat di dunia fantasi seperti ini. Aku sendiri benar-benar tidak tahu bagaimana bisa menemukan kekuatan seperti itu," ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini ada awan kabut hitam yang muncul di belakang dan juga di samping Yifei. Ada dua sosok yang perlahan terbentuk dan kemudian secara bertahap sosok itu memadat dan berubah menjadi sosok Yifei sendiri. Seolah-olah dia membuat kloningannya sendiri. Sekarang di depan Xiaoyan ada dua Yifei yang sedang berdiri. Mereka benar-benar sama persis dan tidak mungkin untuk membedakan keduanya. Ini adalah skill Domain Shadow Avatar Ekstrim, ucap dari Yifei. Kedua sosok ini bergerak dengan sangat cepat dan energi di tangan kedua sosok ini pun memancarkan energi yang sangat dahsyat. Kali ini ada dua sosok Yifei yang menyerang Xiaoyan. Kedua sosok ini memiliki kekuatan yang sama persis. Keduanya sangatlah kuat. Bisa dikatakan saat ini Xiaoyan sedang menghadapi dua Yifei sekaligus. Hiya, dededok, benting, buar. Tubuh Xiaoyan pun terpental. Dan dia berulang kali menabrak dan menghancurkan beberapa pohon raksasa di belakangnya. Hingga baju besinya pun hancur berkeping-keping. Setelah terhenti, Xiaoyan segera berdiri dan menstabilkan tubuhnya kembali. "Baiklah, bayanganmu ini sungguh menarik. Ini adalah pertama kalinya aku menghadapi teknik aneh seperti ini. Kalau begitu aku akan menghadapinya dengan serius," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu ada sesuatu yang berkedip-kedip di antara tinju Xiaoyan. Kedua lengannya pun memunculkan api yang mengerikan. Dan ada lautan api yang muncul di belakangnya. Gelombang api yang mengerikan ini meresap dari kepalan tangan Xiaoyan. Saat melihat gelombang api ini, Yifei terlihat sangat terkejut. Tampaknya dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ledakan Xiaoyan pada saat ini. "Zin Fury!" teriak dari Xiaoyan. Semburan gas ungu bermunculan dari mulut Xiaoyan. Dan kemudian sumber energi abadi di dalam tubuhnya menjadi sangat dahsyat. Kekuatan Xiaoyan pun terus meningkat. Dan momennya semakin kuat dan lebih kuat lagi. Kebangkitan kekuatan ini juga membuat wajah Yifei menjadi lebih serius. "Untuk seseorang bintang 3 Dao Xiang, kekuatanmu ini cukup dahsyat," ucap dari Yifei. Kedua sosok Yifei pun melesat ke arah depan pada saat yang sama. Dua serangan yang sangat kuat langsung menikam ke arah Xiaoyan dengan ganas. Dan Xiaoyan saat ini memperhatikan telapak kakinya. Dan tubuhnya juga ditarik keluar. Sehingga sebentar lagi Xiaoyan segera bertabrakan dengan serangan kedua sosok Yifei. Dededok, buar. Dua ledakan pun terdengar. Kedua kepalan tangan Xiaoyan terbungkus dengan api yang sedang berhadapan dengan dua Yifei sekaligus. Tentu saja pada saat ini kemampuan Xiaoyan untuk melawan serangan Yifei tergantung pada sepenuhnya kekuatan warisan Dewa Petir. Dan tubuh petir Dewa kuno yang dia kembangkan setelah menggabungkan kekuatan itu dengan api surgawi, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Tetapi kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melemah dan kedua tinjunya pun menimbulkan rasa sakit. Setelah melawan dua pejuang bintang 4 tingkat menengah sebelumnya, dia masih terlalu melelahkan bagi Xiaoyan. "Oh, ternyata kamu meremehkan kekuatan bayanganku ini," ucap dari Yifei. Tetapi Xiaoyan tidak tinggal diam pada saat ini. Dia lalu mengeluarkan sebuah ramuan dari cincin penyimpanannya. Ramuan ini adalah Yun Xuan Tian Dan, buatan Lang Tian. Ramuan mujarab ini memiliki efek samping yang sangat rendah dan dapat diminum beberapa kali dalam waktu yang singkat. Dan ramuan ini tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan bertarung tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Tidak butuh waktu yang lama, ramuan kuat itu segera menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dan pada saat ini kekuatan bertarung Xiaoyan telah mencapai ke bintang 4 Dao Xiang. Jadi kamu perlu menggunakan eliksir hanya untuk meningkatkan kekuatanmu? Sepertinya kamu saat ini sedang berada di dalam akhir hidupmu, ucap dari Yifei yang melihat itu. "Lihat saja, sebentar lagi aku akan membuatmu terdiam," jawab dari Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak.
Di telapak tangannya ada 80 Lotus Flame yang awalnya Xiaoyan hanya bisa membuat sebanyak 50 saja. Kekuatannya sangat mengerikan pada saat ini. Dan Lotus Flame milik Xiaoyan ini bisa melesat kapan saja tergantung dari pemikirannya. Dua sosok Yifei pun juga mempunyai serangan yang sangat ganas. Dan mereka langsung melesat ke arah Xiaoyan. Tentu saja kerusakan yang disebabkan oleh kedua sosok ini akan sangat berbahaya untuk Xiaoyan. Dalam menghadapi serangan seperti ini, Xiaoyan sama sekali tidak tersentak. Tetapi dia malah bergerak maju. Satu pukulannya akan langsung menyerang dua sosok itu. Dua sosok Yifei pun segera berpencar melihat serangan Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun langsung menuju ke arah salah satunya. Serangan Xiaoyan ini tidak akan mudah untuk dihindari. Walaupun Yifei ingin menghindari pukulan Xiaoyan ini, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Si Yifei yang sudah menemui jalan buntu pada saat ini harus bersiap diri untuk menerima pukulan keras dari Xiaoyan ini. Siap buar! Yifei pun lalu merasakan kekuatan Xiaoyan yang sangat dahsyat. Dan sosok lain Yifei datang mendekat. Xiaoyan langsung berbalik dan tinjunya langsung dipukulkan ke arah sosok Yifei yang lainnya. Hiya buar! Dua suara ledakan yang dahsyat itu meledak secara bersamaan. Kekuatan ganas itu secara langsung menyebabkan udara berhamburan. Kemudian gelombang energi yang kuat lalu beriak menjadi lingkaran. Seperti angin topan yang menyapu sekitarnya. Tanah-tanah pun lalu berhamburan. Pohon-pohon besar pun terbakar. Dan momentumnya sangatlah menakutkan. Xiaoyan lalu mengepalkan 5 jari-jarinya dan menatap ke arah Yifei. Dan tinjunya lalu mengencang lagi. Saat ini nyala api pun meledak dari setiap jari-jari kepalan tangan Xiaoyan. Semburan kekuatan yang sangat menakutkan ini benar-benar pecah di dalam tinju Xiaoyan. Buar, buar. Suara kedua ledakan itu pun meledak secara langsung. Dan kedua sosok Yifei pun terpental ke belakang. Tetapi Xiaoyan langsung mengejar mereka dengan cepat. Pada saat yang sama kekuatan jiwa dari Xiaoyan pun meluap. Untuk melihat yang mana di antara kedua sosok ini yang merupakan tubuh asli dari Yifei. Apakah tubuh aslimu itu sosok yang sebelah kiri? Tanya dari Xiaoyan. Setelah Yifei menabrak pohon dan menghancurkan lusinan pohon raksasa, dia lalu menstabilkan tubuhnya. Dan dia memuntahkan seteguk darah. Tiba-tiba sosok Xiaoyan telah muncul di depan Yifei dan menatap ke arah Yifei dengan dingin. Hah, jadi hanya ini kekuatanmu, ucap Xiaoyan sambil berbisik pelan sambil menatap sosok Yifei yang terlihat memalukan di depannya. Yifei masih batuk-batuk mengeluarkan darah. Dia sangat terengah-engah kali ini. Aku mengakui kekuatanmu dan mengakui aku kalah. Aku akan menyerahkan mata air kuno 6 warna itu kepadamu. Tetapi bisakah kamu membiarkan aku untuk pergi? Tanya dari Yifei. Xiaoyan menatap ke arah Yifei sambil tersenyum. Matanya penuh dengan ejekan. Apakah kamu terlihat seperti orang bodoh? Menurutku ya, kamu terlihat seperti orang bodoh. Ucap dari Xiaoyan. Tetapi jika kamu membunuhku, Sekte Sui Yezong akan mencarimu. Dan mereka pasti. Yifei belum selesai berbicara, tetapi pedang kuno Tian Huo Xiaoyan langsung menancap di kepala Yifei. Dan langsung meledakkan kepala Yifei. Buar! Setelah itu jiwa Yifei pun muncul. Dan Xiaoyan segera mengikat jiwa Yifei dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Sehingga jiwa Yifei tidak bisa bergerak kali ini. Aku mohon kepadamu, biarkan aku pergi. Selama kamu membiarkan aku pergi, aku bisa memberikan apa saja yang kamu inginkan. Sungguh percayalah kepadaku, ucap dari jiwa Yifei sambil menjerit. Walaupun dia sadar tidak mungkin untuk Xiaoyan membiarkan atau melepaskan jiwanya, tetapi dia terus berusaha untuk memohon belas kasihannya. Orang-orang sepertimu harus merasakan mati terlebih dahulu untuk menyesali perbuatanmu. Tentu saja aku tidak akan membebaskan jiwamu begitu saja, jawab dari Xiaoyan. Kamu berasal dari bagian dunia mana? Kamu bisa begitu kuat seperti ini? Tanya dari Yifei kembali. Tim Fearless berasal dari dunia bawah, jawab dari Xiaoyan. Jadi kalian adalah tim Fearless itu? Ucap dari Yifei. Yifei sangat merasa putus asa kali ini. Dia tidak percaya bahwa dia bisa sampai mati seperti ini.
Jika saja dia tahu sebelumnya jika yang dihadapinya adalah tim Fearless, dia pasti akan jauh lebih berhati-hati dan tidak akan meremehkan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan memandangi jasad Yifei dan melambaikan tangannya. Xiaoyan pun langsung membakarnya menjadi abu. Kemudian Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan milik Yifei. "Oh, kamu memiliki barang yang bagus ya," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan memegang sebuah giok yang merupakan sebuah skill bertarung. "Kenapa skill bertarung yang begitu kuat seperti ini bisa dimiliki orang sepertimu?" tanya dari Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan lalu menyapu giok itu. Dan dia pun akhirnya mengetahui bahwa bayangan milik Yifei ini berasal dari ruangan kelas atas yang kuat. Yang ahli dalam menggunakan skill ilusi. Skill bertarung ini dibagi menjadi 3 tingkatan dan tingkat ketiga adalah ilusi tanpa batas. Apakah mungkin untuk mencapai tingkat ketiga dari skill bertarung ini? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan sangat terkejut. Namun sumber energi abadi yang dikonsumsi untuk membentuk bayangan yang solid seperti ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin masih akan kesulitan untuk membentuk bayangan solid seperti itu. Skill ini mengambil sekitar 70% sumber keabadian yang dimiliki Xiaoyan. Ini cukup mengerikan. Namun bayangan solid ini jelas merupakan senjata pembunuh yang ampuh. Dan skill ini bisa benar-benar membingungkan lawan mereka. Dan jika kekuatan Xiaoyan bisa mencapai tingkat itu bisa saja membentuk lebih dari 1 bayangan solid. Pertempuran antara Xiaoyan dan Yifei pun telah berakhir kali ini. Jiwa Yifei pun disegel dan dimasukkan ke dalam botol oleh Xiaoyan. Tidak lama kemudian, sosok Xiaoyan pun keluar secara perlahan dari kegelapan. Dengan munculnya Xiaoyan, semua bawahan Yifei pun menjadi terkejut. Xiaoyan lalu memandangi sekelompok orang-orang itu sambil tersenyum. "Pertempuran telah berakhir," ucap dari Xiaoyan. "Ketua Yifei telah dikalahkan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa ketua Yifei dikalahkan seperti itu?" ucap dari semua bawahan Yifei. "Xiaoyan, bisa-bisanya kamu membunuh dia dengan begitu cepat," ucap dari Xiaozan. Xiaoyan pun lalu mengangguk. "Cepat selesaikan mereka, kita tidak punya banyak waktu. Jangan terlalu banyak buang waktu dengan mereka," ucap dari Xiaoyan. Setelah tahu bahwa Yifei telah dikalahkan, bawahan Yifei pun langsung berhamburan berusaha untuk kabur. Tetapi Xiaoyan tidak tinggal diam. Dia segera menembaki banyak Lotus Flame ke arah mereka. Hingga semua orang itu pun terbunuh di sana. "Baiklah, ayo cepat kita masuk ke mata air kuno 6 warna itu," ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun mengangguk dan semuanya langsung menuju ke arah mata air kuno 6 warna. Pada saat ini Xiaoyan yang duduk di samping Xiaozan tiba-tiba berteriak. "Wah!" Suaranya benar-benar menggelegar ke seluruh area hutan. Dan itu juga membuat semua orang terkejut. "Xiaoyan, Xiaoyan, kamu kenapa?" tanya dari Xiaozan. Tetapi Xiaoyan hanya tersenyum lembut dan melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba ada sosok Xiaoyan yang lainnya berdiri di tepi kolam dan menghilang. "Xiaoyan, apa yang sebenarnya terjadi?" ucap dari Xiaozan bertanya dengan sangat heran. Dan semua orang pun juga tampak terkejut. "Itu adalah skill bertarung yang aku ambil dari Yifei. Dan skill ini sangatlah bagus," jawab dari Xiaoyan sambil tersenyum. "Xiaoyan, bisakah kamu sedikit dewasa? Untuk apa kamu membuat keributan seperti tadi?" ucap dari Nan Erming yang berkata dengan marah. "Xiaoyan, kamu benar-benar menakuti kami semua," ucap dari Xiaozan. "Xiaozan, apakah kamu ingin kupukul lagi?" tanya dari Xiaoyan. Xiaozan pun mendengar itu dia menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Pada akhirnya dia pun tersenyum. "Kali ini mungkin aku bisa menerobos ke level Daoxian bintang 3 tahap akhir," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya perlahan-lahan menutup matanya. Mata air kuno 6 warna ini jauh lebih kuat daripada mata air kuno 5 warna. Dan pada saat ini mereka tidak berbagi dengan tim yang lainnya. Mereka menyerapnya masing-masing sehingga semua orang bisa mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Pada saat ini ada semakin banyak tim yang sudah memasuki area dalam di dalam hutan ini.
tim Xiaoyan sebenarnya sudah termasuk menjadi tim yang tercepat. Tetapi pada saat yang sama ada tim yang sudah bergegas keluar dari hutan dan berada di Tongtianzhu, pusat dari area hutan ini. Lalu siapakah yang merupakan tim yang telah keluar dan memasuki inti dalam hutan ini? Nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue tidak lupa juga untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.